Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 15-16. Tertulis demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali terjadi bahwa orang-orang yang seharusnya menyayangi kita dan orang-orang yang seharusnya peduli kepada kita malah membenci dan melupakan serta meninggalkan kita. Ayat ini berbicara dengan mengambil analogi hubungan seorang ibu dengan bayinya sebagai gambaran tentang hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai anak-anaknya. Secara normal, tidak akan ada ibu yang melupakan bayi yang dilahirkannya. Dan seharusnya memang tidak akan pernah seorang ibu melupakan bayinya. Bahkan wanita yang pernah melakukan aborsi atau yang pernah membuang bayinya, masih terus saja pikirannya dibayang-bayangi oleh bayinya itu. Mengapa, saudara? Karena pada dasarnya ia tidak akan pernah lupa. Namun demikian, saudara, ayat firman Tuhan ini mengatakan, kalaupun sang ibu melupakan bayinya, sekali lagi saudara, kalaupun sang ibu melupakan bayinya, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Tidak seperti cinta kasih manusia yang terbatas dan terkadang menyakitkan dan mengecewakan. Cinta kasih Tuhan membuat Tuhan selalu ingat dan tidak melupakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara lebih dalam ayat firman Tuhan ini mempunyai makna yang begitu indah dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, sekalipun orang-orang yang seharusnya mengasihi dan merawat kita malah membiarkan dan melupakan kita, tapi kita tidak usah sedih dan kecewa, karena Tuhan tidak membiarkan dan tidak melupakan kita. Yang kedua, saudara, sekalipun orang-orang yang kita kasihi membenci dan meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah membenci dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang ketiga, saudara, sekalipun teman-teman dan para sahabat, serta semua orang tidak lagi mengingat dan tidak mempedulikan kita, tapi Tuhan mengingat dan mempedulikan saudara dan saya. Yang keempat, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Ia selalu menerima kita apa adanya dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang kelima, saudara, mungkin situasi hidup saudara membuat saudara mengira bahwa Tuhan melupakan saudara. Tapi ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah melupakan saudara. Perhatikan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Makna dari firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan mengingat dan mempunyai rencana yang baik dan indah untuk kita. Tembok-tembok di sini berbicara mengenai perlindungan, dan ini menyatakan bahwa perlindungan Tuhan diberikannya untuk kita. Tuhan menjagai kita, saudara, di setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan firman Tuhan dalam ayat ini, dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sungguh luar biasa kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Ia tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya. Ia melukiskan kita dalam tangannya. Ia menjagai kita, dan ia memegang kita dalam tangannya yang penuh dengan kuasa. Tuhan mengingat saudara dan saya, dan Tuhan merencanakan yang baik buat kita semua anak-anaknya. Tuhan memberikan kita perlindungan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terkadang kami merasa kecewa, kami putus asa ketika melihat orang-orang meninggalkan kami. Orang-orang yang seharusnya mengasihi dan mempedulikan kami, ternyata meninggalkan dan melupakan kami. Tapi saat ini ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami kembali dikuatkan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau cukup bagi kami. Dan kasih-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Tanpa-Mu ya Tuhan, kami binasa. Tanpa-Mu kami tersesat. Tapi dengan Engkau ya Tuhan, hidup kami menjadi penuh. Hati kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu, dan Engkau menjagai kami. Engkau memegang kami di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan selalu peduli kepada kami. Kami tidak kecewa dengan apapun yang terjadi, situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan dan persoalan, masalah dan tantangan kehidupan tidak membuat kami kecewa dan putus asa. Sebab kami sadar ya Tuhan, bahwa di dalam segala sesuatu, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah lupa kepada kami. Engkau selalu ingat ya Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Malam hari ini kami akan beristirahat kembali. Berikan kami ya Tuhan tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Naungi kami dengan kepak sayap perlindungan-Mu. Bangunkan kami kembali ya Tuhan dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.